Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Si Gondrong. Dalam video kali ini pembahasannya masih seputar dengan situs-situs buku yang bisa diakses dengan gratis, dan ini bisa berguna dan manfaat untuk para mahasiswa dan dosen, khususnya mahasiswa akhir yang kekurangan referensi buku bisa meninjau situs ini, dan dosen yang kekurangan untuk bahan penelitian bisa meninjau situs ini juga. Dalam video kali ini pembahasannya tentang situs Google itu sendiri. Terus ada yang satu adalah milik Indonesia, yaitu Perpusnas. Yang pertama tentang yaitu Google. Google itu memiliki beberapa situs buku yang bisa diakses dengan gratis. Yang pertama adalah Google Book. Dan ini sudah berdiri belasan tahun, dan per tahunnya itu memberikan inovasi-inovasi baru untuk para pembacanya. Akan tetapi di sini ada kekurangannya Google Book itu, yaitu kadang tidak bisa bukunya itu tidak bisa dibaca semuanya, ada yang terpotong karena mungkin ada sistemnya jual beli di situ. Yang kedua yaitu tidak bisa di-download dengan di situs itu, tapi harus menggunakan aplikasi yang lain. Saya contohkan, yang pertama adalah Google Book. Saya contohkan yaitu mengenai bukunya Sejarah Islam. Saya coba. Nah, saya berikan contoh Ensiklopedia Sejarah Islam. Saya klik. Dan ini munculnya buku-bukunya. Nah, ini halaman ini total halaman yang tampilkan akan dibatasi. Nah, rata-rata emang seperti ini. Milik Google Book itu seperti ini. Beberapa halaman hilang dari peninjauan buku ini. Contoh yang lain lagi bukunya. Coba bisnis. Praktek yang mana ini? Coba. Nih, ini nggak ada covernya, malah justru langsung ke halaman pengantarnya, lalu langsung ke daftar isi. Ya, inilah kekurangannya Google Book itu, tidak menampilkan semuanya, dan kalau mendownload pun juga harus menggunakan aplikasi Google Book Downloaders, dan itu harus install dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu milik Google itu sendiri, yaitu ada Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini biasanya menampilkan jurnal-jurnal yang sudah terindeks dengan Google, dan kalian untuk para dosen, untuk para mahasiswa ketika ingin menuliskan jurnal bisa menggunakan situs ini, karena kalian bisa menemukan penelitian-penelitian baru. Saya contohkan yaitu coba Santri. Nah, ini ketika kalian mengeklik ini akan muncul langsung di situsnya jurnal itu. Saya contohkan. Nah, ini langsung ke situs jurnalnya. Kadang bukunya langsung ke Google Book. Nah, untuk mendownloadnya PDF-nya tinggal kita klik ini PDF. Nah, ini langsung download. Kita lihat nih. Nah, ini bisa berguna untuk para mahasiswa yang kesusahan mencari referensi terbaru, bisa menggunakan situs ini. Yang ketiga ada milik Google itu sendiri juga, yaitu menggunakan Google Play Store. Nah, Anda tinggal klik yang bagian buku. Nah, di sini ada buku yang jual beli. Ada yang gratis dan ada yang tidak gratis. Saya contohkan. Nah, kalian ketika ingin mencari yang gratis, tinggal kalian klik yang gratis. Nah,
Akan tetapi di sini hanya bisa dibaca, tidak bisa di-download. Walaupun menggunakan bisa di-download tapi menggunakan aplikasi. Nah, ini saya contohkan. Dan ini juga kadang tidak full semuanya ada, tapi cuma beberapa bagian hilang, kayak Google Book itu yang tadi itu. Nah, itulah Google. Yang selanjutnya itu milik Indonesia sendiri, yaitu Perpusnas. Nah, Perpusnas. Nah, kalian untuk mahasiswa bisa, dan ini harus wajib mendaftarkan dengan KTP. Kalau untuk siswa bisa mendaftarkan dengan NIK. Ini persyaratan anggota online, yaitu pastikan data Anda memasukkan sesuai dengan kartu identitas, yaitu ya ada KTP, lalu paspor, nama lengkap, alamat, dan sebagainya. Nanti kalau sudah terdaftar, kalian bisa langsung login melalui sini, login alamatnya. Nah, ini adalah keterangannya. Untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan, kami melanggan berbagai bahan perpustakaan digital online seperti jurnal, e-book, dan karya-karya referensi online lainnya. Setiap anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan telah memiliki nomor anggota yang sah berhak memanfaatkan layanan koleksi digital online yang kami lakukan. Ya, saya coba login. Ketika kalian sudah bisa mendaftar, langsung kalian bisa login. Nah, dan ini Perpusnas itu bekerja sama baik lokal maupun internasional. Akan tetapi lokalnya itu lebih sedikit, yaitu hanya meneliti balai pustaka. Terus ini yang internasional banyak sekali, ada Brill, ada Cambridge University, terus ini juga Open University Press. Terus ini banyak lah. Saya contohkan untuk yang situs yang Brill coba. Nah, akan tetapi kalau internasional itu rata-rata emang bahasa Inggris. Dan ini langsung ke situsnya Brill langsung. Dan kadang tidak bisa di download karena ini ada yang jual beli. Dan bukunya juga mahal-mahal sekali. Saya coba cari tentang Islam. Nah, caranya, nah ini open access nih, kalau ada gembok dibuka ini open access. Nah, untuk mencari yang open access, kalian bisa cari di bagian ini. Lalu klik open access, submit. Nah, ini untuk kalian yang ingin nulis bahasa Inggris dan harus mewajibkan referensi buku, kalian biasa mengunjungi situs ini karena banyak buku-buku open access. Walaupun ini kadang dijual dengan harga yang cukup mahal, di atas 200 ribuan kalau pakai rupiah. Saya contohkan bukunya, yaitu yang ini. Download. Tunggu beberapa saat. Ini sudah. Dan ini kalau kalian yang pilih yang open access itu bisa full tanpa ada hilang kayak di Google Book, full buku. Dan ini sangat manfaat sekali. Coba saya ke situs yang lain. Ini Talor.
Nah, ini untuk jurnal-jurnal artikel yang kalian bisa akses dengan mudah. Bisa contohkan. Nih. Full text. Nah, di sini kadang tidak bisa di-download, hanya bisa membaca saja. Tunggu. Nih, full semua artikelnya yang berbentuk jurnal. Kalian bisa, ini ada menu downloadnya. Tinggal kalian cari aja di sini, berjuta-juta buku open access. Ada lokalnya. Ya, tinggal kalian milih. Tinggal kalian yang ingin akses nih, tinggal pilih salah satunya. Ya, mungkin segitu saja untuk kali ini pembahasannya tentang situs-situs buku. Hanya dua, yaitu Google Book dan Perpusnas. Nah, di sini kelemahannya yaitu di Google, yaitu kekurangannya yaitu tidak bisa diakses full. Di Perpusnas bisa diakses full. Ya, setiap situs memiliki kekurangannya masing-masing. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, khususnya untuk mahasiswa akhir bisa meninjau situs ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.